The video I'm about to show you is a culmination of over 15 years of development and testing. As I said, hundreds of test shots. Force, known for their fast and flexible combat capabilities. Konflik besar-besaran diprediksi akan terjadi setelah Amerika Serikat nekat secara langsung menyerang Iran. Padahal negeri Paman Sam sudah diultimatum oleh Rusia, Cina, dan Korea Utara untuk tidak turun langsung. Namun peringatan tersebut justru diabaikan begitu saja oleh Donald Trump. Nggak heran ketiga negara ini langsung marah dan bersiap-siap akan kemungkinan eskalasi yang lebih besar. Termasuk Cina yang sejak lama ingin Amerika Serikat lenyap menjadi polisi dunia. Penasaran kisahnya seperti apa? So langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! 1. Amerika melanggar ultimatum sekutu Iran. Rencana Amerika Serikat turun tangan membantu Israel sudah mendapat peringatan dari sekutu-sekutu Iran untuk tidak ikut campur. Rusia dan Cina mengaku khawatir upaya tersebut akan berbuah malapetaka di Timur Tengah menjadi eskalasi yang sangat besar. Buktinya, Sergei Ryabkov mengultimatum Paman Sam agar tidak ikut campur dalam konflik Israel-Iran secara militer. Kami memperingatkan Washington jika ingin memberi bantuan militer langsung kepada Israel, maka ini akan menjadi langkah yang bisa memperkeruh situasi di Timur Tengah, tegas Wakil Menteri Luar Negeri Rusia tersebut. Rencana serangan Paman Sam juga mendapat tentangan keras dari Cina. Go Jiakun menyebut naiknya tensi di wilayah Timur Tengah akan merugikan semua pihak. Memanasnya kawasan Timur Tengah tidak menguntungkan siapapun. Mengobarkan api, menggunakan ancaman, dan memberikan tekanan tidak membantu meredakan situasi. Dan hanya akan memperburuk ketegangan dan memperluas konflik. Bukannya mendengarkan, Donald Trump justru mengabaikan peringatan dari sekutu besar Iran itu. Politikus 79 tahun ini tetap keras kepala menyerang Iran dengan mengerahkan jet tempur siluman bertipe B-2 yang sangat terkenal itu. Kabarnya operasi bertajuk Midnight Hammer ini menyasar 3 lokasi pengembangan nuklir di Iran. Nathan, Esfahan, dan Fordo menjadi korban bombardir pesawat siluman berjuluk Spirit tersebut. Enggak heran Trump mengklaim serangan militer tersebut berjalan dengan sukses. Walaupun ya, banyak desas-desus mengatakan bahwa mata-mata Iran mengetahui lebih awal dan memindahkan uranium Iran untuk diamankan sebelum diserang oleh AS. Namun Trump tetap berstatement ke awak media, malam ini saya melaporkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran merupakan kesuksesan besar. Fasilitas pengayaan nuklir Iran dipastikan hancur lebur, ungkap Trump. Namun serangan ini justru mendapat pertentangan keras dari pihak parlemen AS sendiri. Buktinya, Rashida Tlaib dan Bernie Sanders mengecam upaya Trump yang melangkahi konstitusi Amerika dan mengambil keputusan semena-mena. 2. Rusia bersumpah tidak akan tinggal diam. Serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran juga mendapat kecaman dari Rusia. Dmitry Medvedev menyebut gempuran tersebut justru mendekatkan Iran dengan mendapatkan senjata nuklirnya. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat justru tak bakal banyak membantu menahan perkembangan senjata nuklir Iran. Bagi Tehran sudah jelas program nuklir menyangkut keselamatan bangsa mereka dan mereka akan terus menjalankannya. Mantan Presiden Rusia ini juga menegaskan Iran tak akan runtuh meski diserang Amerika Serikat atau Israel. Apalagi pihak Kremlin sudah menyebar ultimatum demi melindungi sekutunya di Timur Tengah ini. Pasalnya, Dmitry Peskov mengultimatum Amerika agar tidak menggugurkan nyawa pemimpin Iran, Ayatollah Khamenei. Kami akan merespon dengan sangat buruk, kami akan sangat tidak menyetujuinya, ujar juru bicara Kremlin Rusia tersebut. Perlindungan Rusia semakin nyata dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Moskow. Abbas Araghchi kabarnya akan melakukan serangkaian negosiasi agar negeri beruang merah itu bisa membantu Iran sesegera mungkin. Kami mengonfirmasi kedatangan Menteri Luar Negeri Iran di Moskow untuk mengadakan serangkaian negosiasi, ujar Maria Zakharova selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Araghchi juga diagendakan bakal memaparkan rencana kelanjutan Iran kepada Vladimir Putin. Sebelumnya, politikus 72 tahun ini memang membela kepentingan Iran dalam beberapa kesempatan. Putin meyakini negeri para mullah punya hak dan akses terhadap nuklir untuk tujuan yang damai. Presiden Rusia ini juga bernazar akan memerangi Iran dari ancaman negara-negara barat.
di Iran seperti dalam kasus Rusia. Negara-negara barat selalu ada dari jauh dan menjadi dalang dari serangkaian serangan yang terjadi. Mereka kemudian mengendalikan pasukan yang berada di garis kontak tempur, ujar Putin. 3. Cina siap gantikan Amerika. Kecaman keras kepada Israel juga datang dari salah satu sekutu terbesar Iran, yakni Cina. Negeri tirai bambu ini makin kesal dengan kelakuan bangsa Zionis yang semakin berandalan dibackingi oleh Amerika Serikat. Alhasil Cina sampai berkomitmen untuk selalu siap membantu Iran jika diganggu Israel maupun Amerika Serikat. Begitu Amerika misalnya terlibat di situ, maka akan ada negara-negara besar lain juga yang terlibat seperti Cina dan seterusnya, ujar pengamat Dhafri Agus Salim. Di lain sisi, Cina juga menilai dunia akan lebih baik-baik saja tanpa kehadiran Amerika Serikat. Pasalnya, negeri Paman Sam seringkali memulai banyak peperangan, namun tidak di wilayahnya. Mereka hanya suka mengacak-ngacak negara lain. Alhasil, situasi ini makin membuat Cina seakan kehilangan kepercayaan pada negeri Paman Sam dan selalu waspada kepadanya. Bahkan Cina juga telah memperlihatkan komitmennya untuk Iran dalam berbagai cara. Salah satunya terlihat dari Xi Jinping yang memulai gerakan bawah tanah demi negeri para mullah itu. Negeri tirai bambu kabarnya diketahui memberikan bantuan militer secara diam-diam kepada Iran. Hal ini terbukti dari kehadiran beberapa pesawat Boeing 747 yang terbang di atas langit Timur Tengah. Kemudian pesawat tersebut seakan hilang dari radar ketika memasuki wilayah Iran. Hal ini bahkan langsung membuat beberapa media Amerika Serikat kepanikan. Beberapa Boeing 747 telah terlihat di radar saat berangkat dari Cina menuju Iran selama seminggu terakhir. Mulai 14 Juni setidaknya ada 5 penerbangan kargo Cina yang hilang di Iran, tulis Fox News. Awalnya pesawat tersebut diperkirakan akan memberikan bantuan pada Luxembourg. Namun nyatanya maskapai Cina tersebut tidak pernah sekalipun masuk ke wilayah udara Eropa, malah ke wilayah Timur Tengah. Alhasil Robert Greenway dengan menuduh Cina melakukan gerakan bawah tanah demi membantu Iran. Saya pikir penting untuk mengingatkan hubungan seperti apa yang terjalin antara Cina dan Iran. 43% minyak dan gas Tiongkok berasal dari Timur Tengah. Sebagian besar dari Iran yang dibelinya dengan harga lebih murah. Sebut Direktur Pusat Pertahanan Nasional dari The Heritage Foundation. 4. Korea Utara bersiaga kirim pasukan dan senjata. Selain Cina, Korea Utara menjadi negara lainnya yang vokal membela Iran sebagai sekutunya. Bahkan negara kepemimpinan Kim Jong-un ini disebut menjadi pihak terdepan dalam membantu Iran. Buktinya Kim Jong-un jadi sosok yang paling marah ketika tahu Iran diserang oleh Israel. Dan fasilitas nuklir Iran ditargetkan juga oleh Amerika Serikat. Betapa liciknya itu. Situasi gawat yang disaksikan dunia saat ini jelas membuktikan bahwa Israel dilindungi oleh Amerika Serikat dan Barat. Entitas yang seperti kanker bagi perdamaian di Timur Tengah dan penyebab utama penghancuran perdamaian, tulis pernyataan perwakilan Korea Utara. Alhasil situasi ini membuat Pyongyang menabuh genderang perang kepada negara yang berani mengancam Iran. Kim Jong-un mengancam akan menyerang Israel secara langsung jika negara itu mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat atau sekutunya secara terus-menerus, tulis laporan intelijen Korea Utara. Bahkan Kim Jong-un disebut siap untuk bertindak dalam waktu dekat. Pasalnya, Korea Utara terlihat melakukan parade militer secara besar-besaran beberapa waktu terakhir ini. Belum lagi, Korea Utara juga disebut mulai membantu Iran dengan mengirim pasokan senjatanya. Hal ini pada akhirnya akan membuat negeri para mullah lebih kuat dibanding Israel. Dukungan penuh Korea Utara terhadap Iran ini sebenarnya bukan hal yang baru. Kedua negara memang telah akrab bekerja sama sejak pertama kali menjalin hubungan diplomasi pada tahun 1979. Alhasil kerjasama ini berhasil menghasilkan sejumlah senjata-senjata kuat bagi kedua negara yang saling membantu pengembangannya. Sebut saja seperti pembuatan rudal balistik jarak jauh terbaik Iran yang telah dimulai sejak tahun 2020 berkolaborasi dengan Korut. Itulah sebabnya dua negara tersebut terkenal akan kemampuan rudal jarak jauhnya. Ya kalian bisa bayangkan saja, Iran dapat menyerang Israel dengan rudal jarak jauh lewat jalur langit.
Nah, jadi begitulah cerita kemarahan sekutu Iran yang kemungkinan memicu Perang Dunia Ketiga terjadi. Dan kemungkinan itu memang ada. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian siap jika dunia benar-benar terjadi Perang Dunia Ketiga dan ini tidak lagi menggunakan tentara, tapi kali ini sudah menggunakan senjata super canggih yang bisa diluncurkan dari ribuan kilometer untuk membinasakan sebuah negara yang besar?